Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai kewajiban yang terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vika Widya Aulia dan anggota kelompok lainnya yang bernama Adrian Sukri, Cliff Morens, Ibnu Yusuf Fauzan, Fuad Hasan, dan Nintang Minar Tiaswining. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban merupakan hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak dan wewenang. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena telah mendapatkan hak tersebut. Dalam KBBI sendiri, kewajiban merupakan sebuah bentuk dari hal yang harus kita lakukan dan hal yang harus kita laksanakan. Sebuah bentuk dari pekerjaan dan segala macam hal yang menjadi tugas dari seorang manusia. Kewajiban sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kewajiban asasi yang merupakan kewajiban dasar setiap orang, dan yang kedua kewajiban warga negara yang merupakan tindakan yang harus dilakukan setiap warga negara yang telah tercatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewargaan negaraan. Di Indonesia sendiri kita memiliki kewajiban warga negara yang diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kewajiban seluruh warga negara Indonesia berdasarkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun kewajiban warga negara yang terkandung di dalam sila pertama adalah membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing, menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, mengembangkan sikap toleransi dan membina kerukunan antar pemeluk agama, mewujudkan kehidupan beragama yang tertib dan tentram di semua lingkungan kehidupan. Yang kedua, kewajiban seluruh warga negara Indonesia berdasarkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kewajiban seluruh warga negara Indonesia berdasarkan sila kedua adalah sebagai berikut: mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap warga negara tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, dan lain-lain. Memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Mengikuti kegiatan kemanusiaan, mengakui persamaan derajat di antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Sila ketiga, Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta keutuhan NKRI. Ketiga, memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia serta mengikuti bela negara. Sila keempat, Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kewajiban warga negara sesuai sila keempat adalah musyawarah menjadi jalan untuk mengambil keputusan yang dilandasi itikat baik. Kedua, setiap orang bebas berpendapat, sehingga tidak boleh memaksakan kehendak pendapat orang lain. Ketiga, mempertimbangkan pendapat orang lain secara bijaksana. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban warga negara yang terkandung dalam sila kelima adalah: pertama, menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Kedua, melatih hidup sederhana, hemat, tidak berlebihan, dan tidak boros. Ketiga, menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Keempat, berbuat adil kepada siapapun, tidak diskriminatif, menghargai hak orang lain, dan tidak merugikan kepentingan umum.
Di Indonesia sendiri juga memiliki kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pajak. Pasal ini berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pasal 23 ayat 2 dimaksudkan menjelaskan tentang warga negara untuk wajib ikut serta membayar dan melaporkan pajaknya di masing-masing kantor pelayanan pajak sesuai dengan cabang tempat tinggalnya. Pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang menghormati hak asasi manusia. Pasal ini berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pernyataan pada pasal 28J ayat 1 ini menjelaskan tentang beberapa kewajiban tentang setiap warga negara untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, jika hak asasi manusia bisa tidak terjadi pelanggaran, sebaiknya harus dimulai dari diri kita menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, selanjutnya pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang mengikuti pendidikan dasar. Pasal ini berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti warga negara wajib dalam memenuhi pendidikan sekolah sampai batas minimal pendidikan yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, semua biaya pendidikan akan difasilitaskan oleh negara. Jadi, semua warga negara harus ikut wajib mengikuti peraturan ini. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana hak merupakan segala sesuatu yang menjadi kepunyaan seorang warga negara. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai seorang warga negara, sehingga hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan, baik kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sebelum warga negara menuntut hak-hak mereka, mereka terlebih dahulu melakukan kewajiban mereka agar mendapatkan haknya. Jika warga negara hanya menuntut haknya saja, maka akan berdampak pada hak orang lain dan akan menimbulkan pengingkaran dan pelanggaran hak dan kewajiban. Contoh dari pengingkaran dan pelanggaran hak dan kewajiban yaitu sikap tidak toleran, kesenjangan sosial, kesadaran berbangsa maupun bernegara, melanggar peraturan, dan lain-lain. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih telah menonton dan semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.